Oke sob, untuk pertandingan hari ini gue akan membahas di pertandingan masih dalam lanjutan Eropa National League yang akan memperhadapkan antara Cristiano Ronaldo, tim asal Portugal, akan menjamu Spanyol. Dan di pertemuan ini tentu saja akan sangat menentukan seperti yang kemarin kita lihat bagaimana pertandingan hidup mati yang akhirnya dimenangkan oleh Italia yang sebelumnya tampil kurang memuaskan namun akhirnya mereka memastikan diri lolos ke putaran grup mereka setelah mengalahkan Hungaria 0-2. Dan tentunya dengan ini Portugal masih waspada karena Spanyol masih sangat mempunyai kompetensi untuk lolos jika bumi mereka dengan kemenangan. Dan Portugal sendiri sebenarnya hanya tinggal menyisikan hasil seri saja, mereka sudah dipastikan akan lolos ya. Dan jika melihat dari dua pertandingan kandang mereka, harusnya di pertandingan ini Portugal sedikit lebih diunggulkan oleh Spanyol. Apalagi dengan kehadiran Cristiano Ronaldo, gue meyakini sih bahwa pertandingan ini tidak akan mudah bagi Spanyol. Apalagi di 4 pertemuan terakhir mereka ini sejauh ini selalu berakhir dengan imbang ya. Dan secara kualitas tim, kalau mau jujur, Portugal masih sedikit di atas Spanyol untuk musim ini. So, prediksi gue pertandingan ini akan dimenangkan oleh Portugal dengan skor tipis 1-0. Yang berikutnya adalah Swiss akan berhadapan dengan Ceko yang tergabung dalam grup bersama dengan Spanyol dan Portugal. Tentu saja di pertandingan ini sudah tidak mempunyai kepentingan lagi baik bagi tuan rumah Swiss maupun Ceko. Mereka berada di peringkat ketiga dan dasar klasemen 4 khususnya Ceko yang dimana Ceko Republik ini dalam 3 pertandingan terakhir sudah mengalami 3 kekalahan berturut-turut atas Portugal, Spanyol dan juga pertemuan mereka ketika di kandang Portugal dan juga di tandang. Prediksi gue sih melawan Swiss yang di pertandingan pekan lalu mampu menang atas Spanyol dengan skor 1-2, tentu ini sangat positif bagi tuan rumah ya. Dan prediksi gue Swiss akan sepertinya sangat menyulitkan Ceko meskipun di pertemuan pertama di putaran grup ini dimenangkan oleh Ceko pada saat bermain di kandang mereka sendiri. Praktis itu menjadi salah satu kemenangan Ceko satu-satunya sampai sejauh ini. Prediksi gue ini akan menjadi ajang pembalasan dendam bagi Swiss dengan kemenangan 2-1. Norwegia akan berhadapan dengan Serbia, yang mana di pertandingan Norwegia melawan Serbia ini pastinya akan sangat mengundang tensi pertandingan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, kita melihat bahwa Norwegia yang berada di puncak klasemen disusul oleh Serbia yang berada di runner-up. Ini siapapun yang akan memenangkan laga akan langsung dipastikan lolos ke fase berikutnya. Jika melihat dari torehan Norwegia jika bermain sebagai tuan rumah dan pertimbangan Serbia jika bermain sebagai tim tamu, mereka sama-sama sejauh ini menorehkan hasil yang cukup maksimal. Kalau gue bilang bahwa Norwegia di pertandingan kemarin mengalami kekalahan atas Slovenia, ini sedikit lebih di bawah performance dari Serbia ya. Namun patut ditunggu bagaimana aksi dari Haaland sendiri yang sangat mengejutkan di mana pertandingan yang lalu mesti mengalami kekalahan atas Slovenia. Tapi bermain di hadapan pendukung mereka sendiri harusnya Norwegia mampu ya mengatasi Serbia, apalagi dengan skuad yang dimiliki oleh Haaland. Prediksi gua Haaland akan mampu membawa Norwegia menang dengan skor tipis 2-1. Swedia akan berhadapan dengan Slovenia di putaran grup B ini, yang mana mereka sudah tidak mempunyai kepentingan lagi sama sekali, berada satu grup dengan Norwegia dan Serbia. Swedia maupun Slovenia hanya menyisakan pertandingan terakhir saja untuk diselesaikan. Khususnya bagi Swedia, 4 kekalahan beruntun mereka di 4 pertandingan terakhir ini sangatlah akan memalukan, dan mungkin ini menjadi salah satu kado yang cukup berarti apabila di hadapan pendukung mereka sendiri mampu untuk mengalahkan Slovenia. Dan ini cukup beralasan karena di pertemuan pertama saja
Swedia ini mampu mengalahkan Slovenia dengan skor 0-2 dan kini bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Prediksi gua Swedia harusnya mampu ya menghibur fans mereka dengan skor kemenangan 2-0. Yang berikutnya adalah Ukraina akan berhadapan dengan Skotlandia, pertandingan yang sangat syarat akan gengsi. 3 poin sangat dibutuhkan Ukraina untuk menyeret Skotlandia dan memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Tapi Skotlandia sepertinya masih sangatlah menginginkan kemenangan. Setelah pertemuan terakhir mereka mampu mengalahkan Ukraina 3-0 yang merupakan pembalasan dendam mereka setelah digugurkan oleh Ukraina di putaran Piala Dunia. Tapi yang menarik di sini bahwa Ukraina ini juga di pertandingan yang lalu mampu bangkit dari keterpurukan dengan mengalahkan Armenia 0-5. Jadi pertemuan ini di mana bermain di hadapan pendukung Ukraina ini akan menjadi pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Prediksi gue pertandingan ini tentu saja akan berakhir dengan skor over dengan skor 3-2 untuk kemenangan Ukraina. Dan kalian bisa lihat sendiri di layar monitor, gue udah share ada event yang sedang diadakan. Jangan sampai ketinggalan, kalian bisa lihat di deskripsinya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like.